Mohon maaf kalau saya mesti bicara sedikit aja. Ya udah deh, nggak bisa tutup ngomong apa adanya deh. Bisa gak kita nih jangan bawa simbol-simbol agama kita dalam urusan mengejar kekuasaan itu? Coba bisa gak? Anda berharap ini suara sampai kepada orang-orang? Bisa gak? Kamu mau mengejar kekuasaan, monggo. Tapi ingat, di dalam haditsun sahih Nabi SAW bilang, innakum satahrisuna 'alal imarah wa innaha satakunu nadamah yaumal qiyamah. Kalian, kata Nabi, satahrisuna 'alal imarah, akan mengejar kekuasaan, kepemimpinan. Dan Nabi bilang, dan itu akan menjadi penyesalan bagi kalian di hari kiamat. Ya Rob, mudah-mudahan di suara sampai ke manusia semuanya. Penyesalan loh. Apa yang mau diperebutkan, apa yang mau dikejar-kejar. Kamu mau nyari itu silahkan, dan siap dengan penyesalan hari kiamat, monggo. Tetapi mohon jangan bawa embel-embel agama. Kesian umat, kamu bakal pikul dosanya yaumul qiyamah. Kenapa saya bilang gitu? Saya nggak berbicara tentang pasangan ini, pasangan itu. Saya rasa antum tahu prinsip kita bagaimana. Prinsip kita nggak perlu klarifikasi, untuk orang tahu. Kita nggak campur sama urusan beginian. Monggo. Yang kita ingatkan, jangan jerumusin orang di dalam kebinasaan. Di antara bentuk kebinasaan adalah mencemooh, mempermainkan syiar agama. Dan mempermainkan, mencemooh salah satu syiar dari syiar agama Allah, itu dapat menjurus atau menjerumuskan seseorang kepada kekafiran. Dan ini dinyatakan oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam kitab Sulamut Taufik menyebutkan tentang ucapan-ucapan, perbuatan yang dengannya seseorang dinyatakan sebagai terjerumus di dalam kekafiran, yaitu meremehkan, menghina, mencemooh salah satu syiar dari syiar agama. Ini syiar agama bukan sesuatu yang boleh dipermainkan. Contoh, Anda ngomong apa adanya. Salah satu syiar agama, ucapan waladhdallin, amin. Ada syiar agama, bukan untuk dipermainkan. Satu. Yang kedua, syiar agama tahu apa? Mengangkat telunjuk di dalam kalimat at-tasyahud. Ada syiar agama, bukan untuk dipermainkan. Orang yang pertama, saya tahu nih omongan saya bakal kemana-mana. Cuman saya kasih tahu, ya, orang tahu prinsip kita bagaimana. Itu saya ingatkan. Saya kasih tahu, orang yang yatahasya, tahu artinya yatahasya? Merasa risih dengan syiar agama Allah, itu berat urusannya. Kamu merasa risih dengan syiar agama Allah, khawatir kamu akan terjerumus di dalam perkara yang berat, na'udzubillah, kekafiran. Jangan bawa nih omongan saya untuk dukung yang lain. Tapi saya ingatkan, orang-orang yang menjadikan syiar agama menjadi penyebab orang-orang ini risih menggunakannya, siap menanggung dosanya di hadapan Allah. Karena ini semua nih, itu sebabnya dia. Nabi SAW bilang, wa man da'a ila dhalalah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Setiap orang yang mengajak kepada kesesatan,
Dia akan pikul dosanya dan dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa orang-orang tersebut. Dan kalau ada orang-orang yang tersebut yang terjerumus di dalam kekafiran, siap nanggung dosanya, dituntut pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka itu saya bilang, bisa gak kita jangan bawa syiar-syiar agama dalam urusan beginian. Nggak kapok apa? Nggak kapok sama beginian? Nggak capek apa sama beginian? Bener, nggak capek apa? Cukuplah, ambil pelajaran yang elegan gitu. Bikin malu kadang ulamanya yang bikin malu. Ya mohon maaf, ini kalau nggak ada yang bicara saya bingung siapa yang mau bicara. Biarin deh. Tapi ini nasihat yang ingin saya sampaikan kepada semua pihak. Tolong jangan bawa syiar-syiar agama untuk kepentingan macam begini. Kamu mau ngejar dunia silahkan, mau ngejar kekuasaan silahkan, dan tolong siap dengan penyesalannya seperti Nabi Muhammad bilang. Tapi jangan ganggu kita. Jangan mengganggu syiar-syiar agama Allah Ta'ala. Kan bisa cari hal-hal yang lain, yang lebih indah, yang lebih cakep, yang lebih elegan, dibanding kita menggunakan agama Allah untuk kepentingan macam begini. Bagaimana nih wajah kelak menghadap Rasulullah di hari kiamat? Kita bisa berdalih ketika kita hidup di dunia, tapi bagaimana kelak ketika kita berdiri di pengadilan Allah, ketika kita nggak bakal bisa berdusta saat itu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah. Karena itu persiapkan diri kita untuk menghadap kepada Allah. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.